Oke, siap. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi di channel yang sudah ada namanya ini. Sip. Kalau kemarin belum ada ya. Kita sudah merenung dan memikirkan. Ya. Ternyata namanya, ya nama kita sendiri aja lah. Tidak usah terlalu banyak filosofi. Tidak usah terlalu banyak berfilsafat lah. Iya. Teguh Galang TV. Iya, tapi Jangan hashtagnya lupa- keren. Jangan lupa di subscribe dulu teman-teman Iya, kalau belum. like and share. Karena terakhir kita 4.000 jam tayang. Walaupun ini sebenarnya tidak mencari uang dari Iya. YouTube, tapi ya Semacam kalau- tantangan bagi kami lah. Ya, kalau ada uangnya alhamdulillah juga. Kalau tidak ada ya tidur saja gitu. Baik, teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas tentang anime yang menjadi idola dari angkatan 90-an seperti Wah. kita ini. Tentu saja tidak lain dan tidak bukan adalah Apa? One Piece. Nah, One Piece. Halo nakama. Nah, kebetulan One Piece ini kan sekarang tepat berulang tahun ke 23 tahun, Sip. bro. Sebenarnya Kemarin ini kalau nggak salah bulan ini dia, tapi tanggalnya saya lupa. ya. Jadi selamat ulang tahun kepada para penggemar One Piece. Ya. Dan Movie Stampede dikhususkan untuk ulang tahunnya One Piece yang ke-20, bro. Iya. Saya nonton. Jadi kita nggak tahu nanti akhirnya ini kita masih hidup atau tidak di dunia ini. Jadi dari kita masih kecil sampai sudah punya anak seperti sekarang ini, Tapi sudah mau tua. belum selesai juga, dan alurnya itu belum selesai. Sepertinya masih jauh. Sepertinya masih jauh. Nah, tapi katanya sih sudah 75% ya. Ya, siap. Menurut Oda gitu ya. Dan meskipun Oda, tapi kita doakan lah semoga sehat. Semoga sehat. Editornya sudah tahu, tapi beda lah sentuhan Eiichiro Oda mungkin ya. Oh, Sensei. editornya sudah tahu. Editornya sudah tahu alurnya. Dan akhirnya akan seperti apa. Tapi beda lah sentuhannya, bro. Oh, gitu ya. Kayak Naruto kan beda juga tuh. Kalau Naruto berapa tahun? Kurang tahu juga saya, bro. Saya soalnya nggak pernah. Intinya keren lah. Tapi setelah Boruto dipegang oleh orang yang berbeda gitu, editornya dulu. Itu jadi penulisnya sekarang, Masashi Kishimoto sudah masih sekedar melihat saja. Oh, Boruto itu editornya yang pegang? Editornya yang Oh, pegang. saya pikir Editornya yang tetap pegang. Masashi. Nah, kalau Masashi udah tidak lagi, bro. Tapi Oda Sensei. Keren. One Piece. Oke. Untuk pertama kali pertanyaan pembuka. Sip. Sekarang Anda mengikuti sejauh ini? Haruslah, jangan pernah mengaku angkatan 90 kalau Anda tidak mengikuti One Piece. Iya. Anda mengikuti? Anime atau manganya? Dua-dua aja. Oh, kalau saya tidak anime. Tangan saya 3, bro. Gue mana episode kemarin ya, bro. Nanti lagi di komen sama Komen netizen. lagi. Oke. Iya. Berarti di akhirnya sekarang kan Wano ya? Ya, sekarang Di Aquano ya? Aquano kuning. Nah, jadi pada saat Aquano ini kan akan menghadapi Kaido. Sip. Nah, prediksi Anda bagaimana yang akan terjadi setelah di Aquano ini? Seharusnya Anda nanya Oda Sensei, bro, bukan saya. Kan, ya gimana jadinya? Kaido kalah lah pasti. Ya kalah, tapi prediksinya bagaimana caranya kalah? Caranya kalah, Bertarung. Ya. Terus, ya panjang-panjangin dikit Gini, lah. bro. Sekarang kan di yang terakhir kemarin 985 kalau tidak salah, si Orochi ditebas, bro. Ya, Sama Kaido. New Onigashima. Nah, itu sebenarnya alur yang sangat tidak ditebak kan? Iya, sangat tidak Oda ini benar-benar gila. Tidak ditebak kemarin itu kan? Iya, alurnya. Terus, Iya, Orochi ditebas, Onigashima baru. Di pikiran saya nanya lagi berarti. Ya. Saya bukan jawab jadi Ya. bro. Saya nanya, kalau Orochi ditebas, terus Orochi mati ndak? Udah jadi teori-teori orang tuh. Orochi katanya ndak Ya. mati karena dia Yamato no Orochi gitu kan, punya 8 kepala atau berapa lah, 8 kepala gitu. Tapi yang saya bingungin masalah aliansinya, bro. Aliansi pasti dengan bajak laut dengan si Oniwa Bansunya Orochi pasti dia kan sekarang lagi nanya si Kaido tuh. Kalian mau ikut atau tidak gitu kan? Nah, itu yang saya permasalahin. Terus saya lihat bandingin kekuatan gitu, bro ya. Kalau kita lihat si Kaido punya All Star 3, King, Queen, si Jack. Terus ditambah Tobiropo-nya 6 apa 5? 5. Saya lupa kalau Tobiropo. 5, 6, 5, bro. Ada 5 Tobiropo. 5 Tobiropo berarti sekitar udah berapa tuh? Ditambah All Star.
5 apa 6 tuh birupu ya? Lupa saya. 6. Sick. Flying sick. Terus namanya, nanti bro. Anda Flying sick. tanyakan saya, sama saya itu apa? Enggak, cuman bantu ngitung aja flying sick namanya, bro. Kalau bahasa Inggrisnya ke flying sick, situ birupu nih. 6 tambah 3 kan 10 tuh. Terus tambah 6 tambah 3 9 tambah si Kaido jadi 10. Krunya Luffy kan 10 nih ditambah Jinbe. Saya juga bingung. Tapi masih ada nakama yang lain kan? Kayak siapa namanya? Aliansinya. Bukan nakama, maksudnya aliansinya. Gitu. Trafalgar di Waterloo. Ya, dan yang lain-lain. Dan yang lain-lain sedikit. Tapi saya, kalau menurut pendapat saya pribadi, saya kurang setuju kalau seandainya nanti para samurai yang di bawahnya Orochi itu berpindah kepada krunya Luffy, ke pihaknya Luffy. Karena saya juga kurang apa namanya endingnya kurang itu epic lah. Kurang epic. Seharusnya kan nanti Orochi itu dihabisi oleh Luffy. Iya. Supaya lebih Oh, dramatis. bukan. Orochi oleh si Red Scabbard, 9 sarung pedang. Iya. Sama ini siapa namanya? Anaknya itu? Momonosuke. Kanjuro CS lah seharusnya. Ya, tapi mungkin nanti lagi di apa namanya? Kanjuro saya bilang. Siapa sih namanya? Pasti akan diputar lagi nanti anunya ini. Walaupun sekarang seolah-olah mati, tapi mungkin nanti akan masih hidup karena teorinya dia akan punya 9 atau berapa? 10 ya? 8. Oh, 8. Bapak ini 8, 9, 10. Balik ke matematika lagi penjelasan kita. Oke. 8 kepala kan? 8 kepala. Kalau dipotong 1 tinggal 7 berarti kan. Tapi itu teori yang satu. Teori yang satu lagi mengatakan bahwa dia digambar oleh si Kanjuro. Iya. Oke. Tapi gini, bro, setelah ini pasti aliansi antara si Kaido sama Orochi pasti bubar. Pasti bubar. Terus alur perangnya multi arah jadi ya. Atau gimana? Apakah masih 2 kubu kira-kira? Sebenarnya kan tokoh utama yang sebagai antagonis itu kan Kaido dan Big Mom sebenarnya kan. Karena Orochi itu kan tidak dianggap sebenarnya di dunia One Piece kan, hanya sebagai gimmick gitu. Anda kok sudah enggak ketek-ketek gitu, bro? Sorry. Masukan dari itu apa? Itu tidak sadar. Iya, tidak sadar. Namanya kita baru pertama kali di YouTube ya. Nah, jadi apa 9 tadi jadinya? Nggak tahu Anda ngomong apa dari tadi, bro. Jadi Kaido itu tokoh utama yang ingin di Aquano, bukan Orochi. Orochi itu hanya sebagai pemanis supaya dramanya lebih ini saja. Sehingga nggak penting sebenarnya Orochi itu mau dia mati sekarang atau mati besok. Nggak penting sebenarnya karena inti dari Aquano ini adalah Luffy versus Kaido. Dan yang paling saya bingungin, Big Mom mau diduelin sama siapa? Iya ya, Big Mom yang sepantar sama siapa? Iya, yang setara berarti dengan itu Big Mom. Berarti kalau seandainya yang sepantaran dengan Big Mom, berarti harus ada yang pihak Luffy itu yang sepantaran dengan Yonko. Nanti pasti akan datang berarti antara Aokiji, mungkin kan bisa jadi. Aokiji ikutan ngapain, bro? Aokiji itu kan katanya di dalam teori itu kan dia hanya menyamar ke dalam Marshal Ditich. Nah, bajak laut Marshal Ditich kan, Kurohige. Nah, kemungkinan dia menurut apa namanya mitologi Jepang kan nanti ini kan apa Momotaro ini sebenarnya kisah Momotaro. Iya, kisah Momotaro. Nanti ada burung, monyet sama siapa nanti temannya Momotaro itu. Iya, kalau burung kan berarti kemungkinan besar si Marco. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Aokiji karena Aokiji itu artinya burung kalau nggak salah. Oh iya. Anda kan bisa bahasa Jepang, bro. Keren. Saya mahat, bro. Oh iya. Jangan bahasa gampang. Oke. Nah, jadi bisa jadi. Ya, prediksi saya nanti ada tokoh besar satu lagi yang pasti harus ada. Harus ada. Sepantaran dengan kekuatannya dengan Kaido dan Big Mom. Mumpung saya masih ingat, bro. Yang jatuh 2 Yonko apa 1 Yonko di Wano? Biasanya kan kalau di One Piece itu jarang ada yang meninggal kan? Pasti. Cuma kalau dipukul langsung pingsan dan dibawa ke Impel Down biasanya kan. Ya. Menurut saya tidak akan meninggal sih dua-duanya ini kalau saya. Kalau Anda gimana? Gini, bro. Pas kita nonton yang arc-nya Marineford, di Marineford Yonko jatuh enggak? Jatuh. Shirohige meninggal kan? Jatuh lah kita artikan. Yonko-nya jatuh lah ya si Shirohige nih. Katanya si Oda Sensei, dia kan kalau levelnya yang perang Aquano itu seolah-olah Marineford itu adalah kacang gitu kan atau istilahnya kemungkinan besar maksudnya paling tidak kalau di sana tumbang 1 Yonko kalau di pikiran saya gitu, bro. Saya ngambil polanya justru sekarang 2 Yonko bakalan jatuh. Bisa masuk akal bakalan juga. Kacau lah, bro. Berarti kata kuncinya adalah Aquano lebih hebat dari Marineford. Intinya Marineford seperti itu Oda Sensei punya bro. Oda Sensei punya clue seolah-olah ya mainan lah. Gitu.
Iya ya, masuk akal juga sebenarnya. Iya, nanti, kan? soalnya kalau Impel Down ini kan level Yonko. Mungkin tidak akan bisa kalau di Impel Down. Iya, di Impel Down nggak bisa Pak Bro. Nggak bisa. Dia nahan siapa sih namanya itu Kinji. Oh, tapi Kinji Noshiki memang hebat ya. Tapi itu setara juga sebenarnya. Setara Kan dia juga itu. satu angkatan kan, sama di bawahnya Rock. Di bawahnya Rock kan. Sip keren. Tapi Waalaikumsalam. Berarti nanti prediksi Anda setelah ini Luffy versus Kaido head to head. Pasti. Terus Big Mom saya prediksi saya Aokiji. versus Oke, saya setuju kalau gitu. Nah, kalau yang lain-lain kan ada Marco itu kan Marco lah. itu levelnya jangan main-main itu. Iya, Berarti iya. nanti lawan Jack. Siapa paling tinggi? King. Tapi kalau King kalau hemat saya Bro, Zoro sepertinya. Oh, Zoro supaya meningkatkan levelnya Zoro. Meningkatkan levelnya Zoro. Berarti Marco untuk apa ikut? Nggak perlu jadinya. Hanya sebagai tukang obat. Dokter. Bukan, kan itu ya siapa namanya itu rusak kan. Phoenix. Bukan. Oh, Chopper. Superemon. Superemon. Oh ya benar. Berarti ya Marco kemungkinan sama ini Pak Bro. Sama Queen kira-kira bisa enggak lawan Marco? Queen kan nanti ya kita sekarang hitung aja kan. King lawan Sanji. Zoro. Queen lawan Sanji. Enggak, kemungkinan dia lawan ini juru kemudinya Mugiwara. Siapa? Jinbe. Tapi kalau saya melihat dari segi kekuatan, kan King itu terbang. Iya, terbang. Cocoknya sama Marco, Bro. Iya, terus harusnya Queen sih. sama Zoro, baru Jack sama Sanji. Nah, pas lah jadinya itu Sanji. Nah, karena Jack juga punya ini sama si Sanji kan di aknya ini. Nah, aknya iya bisa. kan? Keren. Bisa jadi. Karena begini, yang punya kekuatan di bawah Luffy yang paling menonjol itu kan cuma dua sebenarnya, Sanji sama Zoro. Sanji sama Zoro. Bintangnya lah istilahnya dari segi kekuatan, walaupun yang lain itu juga trio monster lah. Iya, kita istilahkan seperti itu. Jadi kalau kita tidak mengambil Marco di situ, nanti yang satunya lagi Jack lawan siapa? Yang selevel sama Jack kan? Masa lawan Nami atau siapa lagi, Bro? Iya. Iya enggak? Jack. Tapi kan ada Jinbe, Bro. Jinbe. Kuat Jinbe, Bro. Tahu sih mantan Shichibukai. Cuma ya enggak tahu juga sih. Iya, tapi bisa jadi sih. Bisa jadi karena menurut saya Jinbe itu baru-baru ini. Jadi Jinbe itu sudah di level atas. Nah, ini kan kita tahu One Piece ini kan dia membangun dari bawah itu kan. Hero-nya itu dia dari orang yang belum bisa apa-apa. Beda sama One Punch Man gitu. Beda sama One Punch Man kan, dia langsung hebat, nggak ada yang bisa ngalahin dia. Nah, ini kan dia membangun karir dari bawah kan. Jadi Sanji, Anda jangan sebut. Jadi Sanji itu dia sama Zoro itu dia sekarang tempatnya kesempatan untuk naik. Boleh. Karir gitu. Oh iya. Begitu ya. Terus Kid mau diapakan? Trafalgar? Kid sama Trafalgar mungkin Tobiropo levelnya. Tobiropo levelnya karena Tobiropo itu sebenarnya nggak jauh sama tiga musibah ya. 3 wabah. Bukan All Star musibah lah apa istilahnya itu. Nah, Tobiropo itu kan bisa sebenarnya dia saling ganti kan sama yang Jack itu. Dan juga Tobiropo yang Flying Sick kan berarti 5 Bro. Nggak mungkin yang si Pecuan ikut kan. Pecuan saya bilang. X-Drake X-Drake mata-mata. Iya, mata-mata udah pasti nggak ikut bertarung kan. Berarti tinggal 5, 6, 7, 8 bisa jadi sih. Kalau saya sih samurai itu sebenarnya bukan kekuatannya ini sih sebenarnya. Bukan levelnya para Tobiropo. Kalau Red Scabbard kemungkinan Oniwa Bansu lah lawannya, Bro. Dia yang samurai ini mungkin lawan-lawan itu dah anak buahnya. Oniwa Bansu. Iya. Itu namanya. Oniwa Bansu namanya, Bro. Yang kepalanya lonjong-lonjong enggak jelas itu. Iya. Itu Oniwa Bansu. Tapi yang Kid sih yang masih saya bingungin, Bro. Perannya di Aquano itu seperti apa kira-kira si Kid nih? Kid kan kuat tuh. Malahan saya sempat berpikir juga si Kid lawan Big Mom. Wah, Kid lawan aja dipukul sekali langsung. Tapi itu kan dulu, Bro. Dia kan ditahan berapa tahun di penjara Udon itu. Tapi dia tidak belajar apa-apa dari sana. Beda sama Luffy yang belajar sama kakek itu sama kakek Hio, belajar apa itu istilahnya? Haki Ryo. Haki apa itu namanya? Kenbunsuku. Haki Ryo. Oke. Ngomong-ngomong. Ada yang ini sebenarnya apa namanya? Yang mengatakan juga bahwa nanti suku Pergaban akan ke Wano. Suku Pergaban ya pasti. Teori yang paling rame ini. Ya bisa jadi itu nanti yang kalau kalau tidak Aokiji berarti suku Pergaban. Karena ada clue dari Oda Sensei juga yang harus kita harus kita garis bawahi. Oda katanya ada pokoknya yang mengintai lah
Dulu kan kita mikirnya kirain si Kappa itu kan, tapi tidak mungkin lah level 9 Skabat, legenda dikatakan sebagai si Oda itu dia mengintai gitu. Pasti kalau tidak kemungkinan ada juga yang mengatakan kayak dibilang tadi apa? Sisko Pergaban, ada juga Kinji no Shiki. Bisa jadi sih, bisa jadi, semua bisa jadi bro. Di One Piece itu semua gila lah. Ini sekali lagi ini hanya di pikiran Oda Sensei. Tidak usah terlalu dibawa tegang lah. Kami serius jadinya terlalu banyak. Tapi ini saya tanya dulu, si Yamato nih menarik kan karakternya cewek tuh. Apakah rela dia lihat ayahnya itu mungkin dari teorinya sekarang nggak apa-apa Luffy silahkan ayahku dipukul saja gitu. Nah bisa menarik nanti jadi anti klimaks. Ternyata Yamato adalah pro ke Kaido. Iya, bisa jadi dia adalah mata-mata kita yang sekarang teorinya kita ada nih ya pendukung Luffy yang kuat satu, tapi karena teorinya kuat kalau Yamato itu misalkan dia mendukung sampai awal, si Yamato ini mendukung Luffy dari awal sampai akhir gitu, kemungkinan besar dia masuk jadi New Nakama. Teori-teori teman-teman nih ya yang kenapa? Karena gitu. Dia sudah membaca full semua jurnal. Iya, jurnal Oden. Dan justru jurnal Scopus. Tapi jadi dosen deh. Iya. Tapi justru ketika ketika si ketika Luffy besok bergabung, maksudnya Yamato bergabung sama Luffy dan levelnya Luffy pasti naik. Nah, justru itu kekuatan benar-benar kuat si Luffy jadinya. Maksudnya, ternyata ada nakamanya anak Kaido gitu. Iya, dalam artian benar-benar diperhitungkan di levelnya memang udah level berbeda, bro. Iya. Di luar armada besar nih. Di luar yang kira-kira prediksi armada besar datang nggak? Kayaknya sih belum perlu sih. Karena udah imbang kalau menurut saya sekarang ini. Imbang ya? Ya imbang dari segi karena. Iya sih. Pembesarnya istilahnya. Pembesarnya sudah kita sebutkan tadi head to head-nya kan. Kalau sekedar bahan-bahan kan ya bisalah dihadapi sama para samurai-samurai yang bergabung di aliansi itu kan. Berarti kemungkinan besar belum saatnya. Belum, nanti di perang terakhir kayaknya itu. Tapi kok saya masih kepikiran yang Viper card-nya Luffy masih hilang kan? Hilang. Mungkin kalau hilang saya mikirnya kok enggak tahu sih apakah ketika Viper card itu hilang jauh dari orang yang punya apakah berpengaruh juga bagi Viper card yang lain gitu ya. Salah arah nanti dia. Bisa jadi, maksudnya tetap sih di Aquano tetap. Karena masih pasti Viper-nya masih di Wano. Tapi kemungkinan besar kayak si Ace tuh mungkin dia nyala-nyala atau bunyi-bunyi kayak gitu kan. Bisa jadi armada besarnya datang, tapi mau lawan siapa juga kalau lawan siapa juga iya, nanti kan? Mubazir nanti terlalu besar. Mubazir belum saatnya di mana-mana yang jadi bintang utama itu lebih sedikit jumlahnya ketimbang musuh. Masa dia yang jadi bintang utama lebih banyak ketimbang musuh. Itu nggak seimbang jadinya. Seimbang gitu. Berarti ketika jumlah haters lebih sedikit daripada justru itu lebih bagus. Lebih bagus. Iya. Lebih banyak haters lebih bagus. Lebih banyak haters lebih bagus sebenarnya. Oke, mungkin. Untuk kali ini kita akhiri dulu. Ya. Mungkin nanti kita akan bahas yang lain lagi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.